Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi at-tayyibin at-tahirin wa ridwan sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya, alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, di hari ke-14 dari bulan Ramadan Allah izinkan kita mengisi Ramadan setiap detiknya dengan kebaikan, dan salah satunya adalah kita menghadiri, mengkaji kitab Thalathun Hadisan Ramadaniyah. Kita masih melanjutkan hadis ke-16 tentang makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsyaq. Di al-mas'alatu tsalitsah, betul ya? Atau al-mas'alatu tsaniyah, tsalitsah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Sulaiman Nasrullah Al-Farra hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, tustahabbul mubalaghatu fil istinsyaqi li ghairi shaim. Disunnahkan, istahabba disukai, maksudnya dari disunnahkan, berlebihan, mubalaghah, dalam beristinsyaq, yakni memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa. Wa bayanuha fin niqati tsalath at-taliyah, penjelasannya pada 3 poin berikut ini. Al-awwal, innal madmadata wal istinsyaqa sunnatani muakkadatani min sunanil wudu'i. Sungguhnya berkumur-kumur dan beristinsyak itu adalah 2 kesunnahan yang ditekankan, dan sunnah muakkadah dari sunnah-sunnah wudu. La yanbaghi lil mutawaddi'i tarkuhuma, maka tidak sepantasnya orang yang berwudu meninggalkan 2 sunnah ini. Artinya semestinya ya, dijaga 2 sunnah ini, berkumur dan beristinsyak. Walau kana sha'iman, meskipun dia orang yang berpuasa. Wa dhahabal hanabilatu ila i'tibarihima ruknaini la yasihhu wudu'ul 'abdi bidunihima. Bahkan ulama madzhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat, ya dhahaba bukan berarti pergi, tapi maksudnya berpendapat, makanya ada madhab, menganggap keduanya itu 2 rukun, ruknaini. Disebut rukun berarti la yasihul wudu, tidak sah wudu seorang abdi, seorang hamba, bidunihima, tanpa disertai dengan madmadah dan istinsyak. Kalau antum pengikut madhab Hambali, ada boleh tertinggal berkumur dan beristinsyak. Kalau tertinggal, batal wudunya, tidak sah wudunya. Makanya kalau mau naqlul madhab, pindah madhab,
itu harus mempelajari betul. Orang umroh karena khawatir persentuhan itu membatalkan wudu katanya, lalu pindah madhab. Dalam hal pembatal wudunya pindah madhab Maliki misalkan. Kenapa Maliki? Karena Maliki bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ajnabiyah, perempuan asing yang bukan mahram, selama tidak disertai syahwat tidak batal wudunya. Nah, tapi ternyata naklul madhab itu tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Pindah madhab itu tidak semudah itu, Ferguson. Pindah madhab dalam satu masalah, di mas'alatil wahidah itu mesti satu paket. Dan satu paket itu terdiri dari 3. 1 syarat, 2 rukun, 3 pembatal. Artinya kalau dalam hal pembatal wudu itu pindah madhab ke madhab Maliki, berarti syarat-syarat sah wudu madhab Maliki harus dipelajari. Rukun-rukun wudu dalam madhab Maliki harus dipelajari. Pembatal-pembatal wudu dalam madhab Maliki harus dipelajari, bukan cuma pembatal. Nah itu. Dan wudu itu sebenarnya satu bagian dari masalah yang lebih luas, yakni sholat. Karena syarat sahnya sholat itu wudu. Maka pindah madhab dalam perkara wudu itu mesti juga sepakat dengan pindah madhab dalam perkara sholat. Karena itu masih dalam fi mas'alatil wahidah, satu masalah. Makanya Abu Ya kalau umrah tidak menyarankan pindah madhab. Kalau sudah madhab Syafi'i, pembatalnya pun madhab Syafi'i. Hanya nanti dalam madhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang mu'tamad, lamis wal malmus batal, menyentuh dan disentuh batal. Tapi ada pendapat muqabil ulama-ulama madhab Syafi'i, meskipun bukan pendapat mu'tamad, yakni yang batal hanya yang dengan sengaja menyentuh. Adapun yang tersentuh atau disentuh tidak batal wudunya. Jadi ya jangan sengaja menyentuh. Atau misalkan tersentuh, ya kita menyentuh misalkan, tapi bukan proses menyentuh yang dilakukan dengan kesengajaan. Karena apa yang tidak sengaja itu tidak dihukum. Ada 3 kan, al-khata' wa nisyan wa mastukrahu alaihi. Lupa, salah, dan apa yang dipaksa. Dan sepanjang ya, kalau tawaf itu tidak terlalu padat masih memungkinkan. Tapi terkadang padat. Kadang ada perempuan yang dia mungkin sengaja atau tidak itu sengaja menyentuhkan tangan ke kulit kita, padahal bagian bahu kita terbuka. Nah, kalau dalam madhab muqabil madhab Syafi'i tadi kita disentuh tidak batal. Dalilnya apa? Karena Allah menyatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh. Lamastum pada ayat ini fi'il madhi ma'lum, fi'il madhi aktif. Artinya yang batal itu yang aktif menyentuh. Adapun yang disentuh itu tidak batal. Nah, itu kalau kita mengambil pendapat itu tidak perlu pindah madhab ke madhab Maliki, tetap dalam madhab Syafi'i, tapi mengambil pendapat muqabil. Nah, meskipun muqabil, pendapat ini menurut Syekh ya atau Al-Ustadz Ali Raghib dalam kitabnya Ahkamus Shalah, justru beliau menyatakan ini pendapat yang rajih, ya, pendapat yang beliau pilih, yakni kalau disentuh wanita ajnabiyah tidak batal wudunya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hambali, madmadah dan istinsyak ini merupakan ruknaini la yasihul wudu'ul abdi bidunihima, tanpa kedua itu. Sanian, innal mubalaghata fil madmadati wal istinsyaqi mandubatun fil wudu'i li ghairi shaimi. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam hal berkumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah dalam wudu bagi orang yang tidak berpuasa. Wa yatahaqqaqul mubalaghatu fil istinsyaqi bijtida bil ma'i
bin nafsi ila aqsal anfi. Ya tatahaqqaqu, terwujud mubalaghah berlebihan itu ketika istinsyak jika sampai air itu ke bin nafasi, ya, tempat saluran pernafasan, ila aqsal anfi, sampai puncak atau ujung dari anfi. Apa anfi? Hidung. Jadi ujung, pangkal hidung. Aqsa itu artinya pangkal, ujung, jauh. Makanya disebut Masjidil Aqsa. Aqsa itu karena dia di ujung, jauh. Usaha maksimal disebut aqsal juhdi, yaitu artinya puncak, ujung atau puncak dari juhud, usaha. Aqsal anfi berarti pangkal hidung. Amal mubalaghatu fil madmadati fatakunu bi idaratil ma'i fi a'maqil fami wa aqasihi. Adapun ya, berlebih atau sempurna madmadah itu adalah dengan bi idarah, itu dengan mengkasrahkan huruf tak marbutah. Karena kan ada huruf jar yakni bi. Kalau di kitab tertulis bi idaratu, yaitu ya, sabukul kitabah. Kalau ada istilah sabukul kalam, tersalah ucapan, maksudnya udah bener tapi keluarnya salah, itu namanya sabukul kalam. Nah ini sabukul kitabah, ya. Maksud penulis sudah benar, tapi ketika mengharokati, ya ini dengan biidarah, memutar-mutar air. Idarah, daro itu kan berputar, daurah itu berputar, memutar-mutar air di dalam mulut sampai ke aqasihi, pangkalnya. Lakinna yukrahu lis-shaimil mubalaghatu fihima. Akan tetapi mubalaghah seperti ini, yang istinsyak sampai ke pangkal hidung, berkumur-kumur sampai ke pangkal mulut kalau perlu, nah gitu lah. Nah, itu bujur-bujur mubalaghah fil madmadah. Jadi kalau itu sudah juga sebenarnya sampai ke ujung. Apalagi kan ada yang sampai nah itu kalau puasa kayak itu makruh. Kalau tetaguk enak dah hukumnya. Nah, itu. Kenapa itu makruh? Karena khasyata ayu addiya dzalika ila nuzulil ma'i fi jawfihi fayuftira. Karena khawatir, khasyah, takut itu menghantarkan pada jatuhnya air ke tenggorokan, maka itu menyebabkan dia batal. Nah, itulah yang dimaksud mubalaghah fil madmadah wal istinsyak itu seperti apa. Salisan yang ketiga, la yanbaghi lis-shaimi tarkul madmadati wal istinsyaqi fi wudhu'ihi. Nah, amun kitu baik kadosah berkumur misal, mun kitu baik kadosah istinsyak jangan. Nah, dipadahkan di sini la yanbaghi, tidak pantas, tidak selayaknya orang yang berpuasa meninggalkan berkumur dan istinsyak dalam wudunya. Tetap disunahkan dia berkumur dan beristinsyak. Jadi jangan ditinggalkan jarsiden. Wal iktifa'u bimashi syafatain, lalu kemudian dia mencukupkan dengan mengusap syafatain. Syafatain. Nih, wajah ya, syafatain bibir diusap misalkan. Nah, tidak cukup begitu maksudnya, jangan cuman begitu. Atau ghasli zahiril anfi, atau dia membasuh tapi zahir, bagian luar dari hidung, bagian luar hidung dibasuh. Padahal membasuh luar hidung sudah masuk ketika ghuslul wajhi, sudah otomatis zahirul anfinya terbasuh. Saking khawatirnya nih, nah, ada orang-orang yang saking khawatir begitu. Bid'awal ihtiyati lis-shaim, dengan anggapan, dengan klaim atau anggapan ihtiyat, hati-hati bagi orang berpuasa. Fa inna dzalika bid'atun. Nah,
kata Syekh Sulaiman Al-Farra, kalau ada orang yang begitu itu bid'ah. Jadi wa fihi tasyaddudun fid din, dan di dalamnya itu terdapat tasyaddud, berlebihan, ekstrim. Ya, ada yang biasa menerjemahkan dengan tasyaddud itu dengan ekstrim dalam beragama, terlalu ikhtiyat. Jadi beragama itu harus pas, terlalu hati-hati jangan, terlalu melonggarkan juga jangan. Ada istilah tafrid, ada istilah ifrat. Ya, jadi ada tafrid, ada ifrat. Terlalu hati-hati sehingga akhirnya sedikit-sedikit haram, jangan. Terlalu melonggarkan sehingga apa-apa dianggap mubah, jangan. Pertengahan. Waqad nuhina anhuma, dan kita itu dilarang, ya, dilarang dari keduanya, yakni melakukan bid'ah dan tasyaddud fid din. Idhuma manhiyun 'anil mubalaghati fihima, karena berarti pada saat itu, ya, itu telah mencegah manhiyun dari mubalaghah fihima. La an aslihima, bukan pada yang dilarang. Karena idhuma yang dilarang itu adalah mubalaghah pada madmadah dan istinsyaq. Yang dilarangnya itu mubalaghahnya. La an aslihima, bukan pada pokok atau asal dari mubalaghah dan istinsyaq. Mubalaghah dan istinsyaq itu aslun, dan itu tidak dilarang. Yang dilarang hanya mubalaghah. Sekali lagi diulang, marratan wahidatan. Yang dilarang itu mubalaghah fil istinsyaq wal madmadah, bukan pada madmadah dan istinsyaq itu sendiri. Madmadah dan istinsyaqnya tetap diperintahkan bagi orang yang berpuasa. Yang dilarang itu adalah mubalaghahnya. Jelas ini ya? Nah, khalas. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Hukmu siyami man sabaqa ma'ul wudu'i ila jawfihi bi ghairi qasdin. Ini penting ini, karena barangkali sering terjadi hukum orang yang berpuasa tapi sabaqa, air itu mendahului. Nah, sabaqa itu artinya mendahului. Orang yang mendahulu namanya sabiq. Nah, sabiq itu kalau teman kita pemuda itu tugasnya di IGD, Rumah Sakit Ansari Saleh. IGD itu apa? Singkatan dari apa? Kalau UGD, kalau UGD itu unit gawat darurat. Ada yang bilang IGD itu init giwit diririt. Ajar Abdullah. UGD itu unit gawat darurat, kalau IGD init giwit diririt. Sabik, nah sabik itu orang yang terdepan, terdahulu. Jadi malam Kamis kemarin kami berangkat ke IGD, langsung WA beliau, akhir, ya Ustaz, insyaallah ulun segera meluncur ke sana. Padahal tidak tugas malam itu. Ya, Residen kata Ustaz, guru, insyaallah guru ulun segera ke sana. Jadi akhirnya dapat informasi rawat inap itu lebih cepat karena beliau jalur khusus, berkasnya masih disimpan, buahnya belum sampaikan ke kita. Karena kadang informasi itu penting supaya kita bisa mengambil keputusan lebih cepat tapi tepat. Jadi kadang orang penting itu, orang dalam itu penting. Ya. Nah, itulah pentingnya bergaul. Pagi pas hari Kamis itu mau keluar karena ada majelis di masjid pelajar Mula Warman. Tanya ketemu, Pak Ustaz, siapa Garing? Anak ulun. Sudah masuk ruangan kah? Belum, masih di init giwit diririt. Nah, tapi sudah dapat informasi nanti Mas. Oh, alhamdulillah. Kalau belum, ulun bantu supaya segera dapat ruangan. Siapa sih Din? Oh, ternyata jamaah Masjid Korea Thayyibah. Nah, itu pentingnya
berisi banyak kawan. Seorang pengemban dakwah itu harus supel, harus bisa bergaul, karena dakwah itu memang bergaul dengan manusia. Kita tidak sedang dakwah dengan batu, dengan air, dengan angin, karena antum bukan pengendali air, bukan pengendali angin, ya kan? Tapi pengendali pikiran manusia. Nah, kita ini orang-orang yang mengendalikan pikiran manusia. Pikirannya dikendalikan, lalu persepsinya atau mafahimnya dikendalikan, baru kemudian suluknya atau amalnya kita kendalikan. Dikendalikan dengan pemahaman Islam. Itulah qiyadah fikriyah fil Islam. Nah, makanya seorang pengemban dakwah itu harus banyak gaul supaya bisa mengendalikan pikiran orang. Jadi kita ini pengendali pikiran, bukan pengendali angin, bukan pengendali air. Nah, sabik. Kalau orang yang tedudi ngarannya masbuk. Nah, jadi sabik itu isim fa'il dari sabaqo, masbuk itu isim maf'ul dari sabaqo. Nah, orang yang tedudi ngarannya masbuk karena sangat sibuk. Karena banyak yang sibuk lah disebut masbuk, artinya masyarakat sibuk. Sibuk dari ingat kepada Allah. Ya, siapa yang terdahulu? Maksudnya masuk tanpa disengaja, air wudhu. Air wudhu itu bahasa Arabnya wadu. Jadi amalnya itu wudhu, airnya wadu. Nanti kalau ketemu bahasan itu jangan salah harokat. Kalau wudhu dengan mendomahkan waw, kalau air digunakan untuk wudhu itu namanya wadu. Ke tenggorokannya atau kerongkongannya bi ghairi qasdin, padahal dia tidak sengaja. Idza tawadda as-shaimu fa tamadmada. Jika orang yang berpuasa itu berwudu, kemudian dia berkumur, awis tansyaqa, atau dia beristinsyak. Alifnya itulah hamzahnya itu disebut hamzah wasol. Jadi bacanya awis tansyaqa. Jadi jangan dibaca au istansyaqa. Boleh, tapi bagi orang Arab itu sikol. Orang Arab lebih nyaman mewasolkan, jadilah awis tansyaqa. Fasabaqa ma'ul wudu'i, kemudian masuk air wudu, ila jawfihi, ke tenggorokannya, bi ghairi qasdin, tanpa dia bermaksud melakukannya. Fa inna lahu halatain. Dirinci, ada dua keadaan orang tetagok banyu wudu. Al-ula, yang pertama, idza kana mubalighan fil madmadati wal istinsyaqi au ahadihima. Jika orang itu, orang yang berwudu dalam keadaan puasa tadi, mubalighan, tanda kutip tadi, berlebihan, ya patokannya jelas tadi lah, sampai ke pangkal. Terus mulutnya tadi wah dikumur-kumur benar. Kan bisalah dibedakan berkumur yang sampai ke pangkal dengan berkumur di ujung aja, di lidah aja. Bisalah dibedakan lah. Au ahadihima, tadi waw wa istinsyaqi, artinya keduanya dikerjakan. Au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, dia berkumur saja atau beristinsyak saja yang mubalaghah. Fa'adda dzalika ila sabqil ma'i ila jawfihi, lalu hal itu menghantarkan kepada masuknya air ke kerongkongannya. Fa inna siyamahu batilun. Nah itu, maka puasanya batal. Berkumur, kumur benar, mubalaghah dah. Kayaknya masuk banyak padahal tidak sengaja, batal. Apalagi nang kayak nih, tetagok, batal. Istinsyak sampai ke pangkal, kayaknya masuk, batal. Jadi kalau nak istinsyak aja, tapi sedikit aja, separuh hidung aja keluarkan. Anda berkumur, kumur aja, tapi di lidah aja. Jangan sampai ke pangkal, batuk keluarkan. Nah gitulah, supaya tegawi yang sunnah tapi tidak jatuh pada yang makruh. Jangan niatnya menggawi yang sunnah, tegawi yang makruh. Tapi kalau ditinggalkan keduanya tadi juga dengan alasan takutan tadi, itu bid'ah kata Sidin, dan termasuk tasyaddudun fiddin. Likaunihi mukhalifan linnahyi anil mubalaghati fil madmadati wal istinsyaqi, karena
dia menyelisihi larangan. Ya, larangan apa? Larangan berlebihan dalam madmadah dan istinsyak tadi kan sudah dilarang di awal di poin di masalah salisah tadi sudah dibahas. Kok malah dia mubalaghah? Begitu mubalaghah sabqul ma'. Nah, itu maka batal wudunya. Wa yumsiku baqiyatan naharihi, dan hendaklah dia menahan ya sisa siangnya. Maksudnya dia tidak makan dan minum. Jangan gini, batal aja juga sudah. Baik makannya kenyang-kenyang, jangan. Ya, menghargai, menghormati bulan Ramadan. Mura'atan li hurmati syahril fadil, karena memperhatikan kehormatan, kemuliaan bulan yang utama, yakni bulan Ramadan. Di fadil, ini fadil ini kalau lah mana fadilnya? Fadil tamban. Antum kini kalau fadil, ya bukan fadil, tapi fadil. Nah, fadil ini mubalaghah juga, termasuk isim mubalaghah, artinya banyak fadilah. Itu fadil sama dengan rahim, karim. Nah, itu kan sama namanya, wazannya, timbangannya sama. Kalau rahim berarti banyak penyayangnya, maha penyayang. Karim banyak mulianya, maha mulia. Ini fadil. Makanya fadil itu orangnya banyak keutamaannya. Ya kalau nang nyata banyu pondok sidin harus menawasi. Nah, itu keutamaan sidin. Tapi jangan berlebihan lah. Banyu tawasnya jangan mubalaghah. Jangan mubalaghah. Karas kena rambut jernih, wujud jernih tapi karas rambut. Karas rambut masih mending, bibir rasa lain misalkan. Atau ada nang semalam santri jari-jarinya alergi kah karena kebanyakan tawas jadi mamanya, pas bulik diobati sehat, balik lagi ke pondok ya pulang. Patut diduga tersangkanya adalah tawas. Jadi tawas kita bawa ke meja pengadilan, meja hijau, dan kita persalahkan. Lain padil yang salah, tawasnya yang kebanyakan. Ya kalau bujur kedan. Wa yajibu alaihi qada'u yaumin makanahu, maka wajib dia mengqadanya pada hari di luar bulan Ramadan. Keadaan pertama. Kemudian al-halatu tsaniyah. Buya aja. Halah itu kenapa ula? Karena halah itu mudzakkar, muannas, halah. Makanya ula. Tsaniyah karenanya muannas. Kalau hal bang kada bata marbutah mudzakkar kah muannas? Kalau halah ada tak marbutahnya, jelasnya muannas. Kalau hal bang mudzakkar kah muannas? Mudzakkar kah muannas? Nah, ternyata ikhtilaf ahli nahwu. Ada yang mengatakan hal itu mudzakkar, ada juga yang mengatakan hal itu muannas. Hal yang tanpa tak marbutah ada yang mengatakan itu muannas. Jadi kalau ternyata kalimatnya gini, al-halul ula. Nah, al-halul ula, al-halus tsaniyah. Oh, berarti sidin mu'allif termasuk yang menyatakan hal itu muannas. Ada gitu. Idza lam yakun mubalighan fil madmadati wal istinsyaki, jika dia tidak berlebihan dalam berkumur dan beristinsyak, fal aslu anna siyamahu sahihun, maka yang asal puasanya tetap sah. Meskipun tadi banyu masuk ke dalam tenggorokannya tanpa sengaja. Yang penting dia tidak mubalaghah. Paham kelebihan sudah bahasan qada wal qadar dalam kitab Nizamul Islam. Pian anak madmadah istinsyaknya mubalaghah atau tidak mubalaghah itu wilayah ikhtiyari atau wilayah musayyar atau mukhayyar? Mukhayyar. Tapi kok lalu banyu masuk tanpa sengaja, itu musayyar atau mukhayyar? Musayyar. Nah, top. Bisa membedakan itu berarti lulus dah bab 2 Nizamul Islam. Angkatan 3 belum. Tentang musayyar kita tidak dihukum, bujur enggak? Nah, yang dihukum nanti yang mukhayyar. Tapi ternyata ada
musayyar yang muta'alliq bil mukhayyar. Ada musayyar yang berkaitan dengan yang mukhayyar. Ya ini contohnya. Kalau matmadahnya mubalaghah itu mukhayyar, tapi lalu akhirnya banyu masuk padahal itu musayyar, tapi disebabkan karena perkara yang mubalaghah pada perkara yang mukhayyar tadi membatalkan puasa. Tapi kalau yang matmadah dan istinsaknya tadi hati-hati kada sampai mubalaghah itu mukhayyar, lalu banyu masuk itu musayyar, itu tidak membatalkan puasa. Nah, jelaslah. Nah, ini mengkaitkan satu madah dengan madah yang lain. Penting untuk dalam teori berpikir. Nanti semakin kuat, semakin paham, semakin hafal. Karena otak manusia itu terdiri dari sel-sel yang jumlahnya miliaran, yang satu sama lain saling berkaitan. Nah, nanti mereka dikaitkan dengan ujungnya, itu namanya dendrit. Dendritnya itu nanti menyambung. Yang ini kena nyambung lawan yang ini. Yang ini nyambung lawan yang ini. Nah, akhirnya semakin kuat. Skemanya itu semakin kuat, kata biasa. Teori berpikir biasa. Malam yata'ammad ibtila alma. Ya, selama dia kemudian tidak sengaja menaguk, menelan air. Ya, kalau sengaja namanya mukhayyar. Ini kan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Dzalika anna sabqal ma'i ila jawfi. Ya, sedemikian itu yaitu masuknya air ke dalam tenggorokan. Qad nataja an fi'lin masyru'in. Kadang nataja terjadi pada perbuatan yang disyariatkan, wa ghairi manhiyin anhu, maka itu tidak dilarang darinya. Fala yufattiru, maka tidak membatalkan puasa. Walau taqa lidinihi, meskipun dia hati-hati dalam agamanya. Kalau dia ingin lebih hati-hati dalam urusan agama, faqadha kana aula, maka mengqadha itu lebih utama. Jadi kalau tidak diqadha kada apa-apa, karena sah puasanya. Tapi kalau dia mengqadha lebih utama. Ada kejadian umroh semalam lah, kisah. Umroh pertama dari Madinah. Sudah dipadahkan jamaah tuh. Bapak-bapak jangan pakai pakaian berjahit. Handuk, celana dalam, baju dalam. Ya aja sudah dari hotel, kada pakai celana dalam, kada pakai baju dalam, pakai ihram aja, 2 lembar kain, satu di atas, satu di bawah. Habis zuhur ngambil mikot di Bir Ali. Bir Ali masjidnya sedang renovasi. Ya kalau saya sama itu hanya satu pintu masuk dan satu pintu keluar, crowded sekali, macet. Malam sampai akhirnya terlambat, sampai Mekah jam 11 malam. Sekalinya ada bapak-bapak hendak ke WC. Biasa ke WC patuh celana dalam. Padahal sudah kada pakai celana dalam dari Madinah sampai Mekah. Sekalinya di hotel di Mekah sidin pakai celana dalam karena hendak qada'ul hajah di dalam hamam, dalam WC. Terlanggar larangan. Bayar fidyah. Fidyahnya apa? Memberi makan 6 orang miskin. Ada banyak. Setara dengan 35 real. 1 real itu sekarang 4.500. Nah, sekalinya Abuya tadi kan datang terlambat lah, sudah masuk. Bisa aja memadahi orang, jangan pakai nang berjahit. Sekalinya masuk hotel, ada rombongan pertama itu naik kereta sudah berdahulu, jadi masuk hotel sorangan. Melihat dalam hotel sekalinya ada handuk, kada ingat juga. Akhirnya memakai handuk. Handuk itu kan ada jahitannya. Nah iya juga, sekalinya terlanggar juga pantangan. Hanya ini bang, seberapa kali umroh hanya ini terlanggar pantangan. Nah apa hukumnya? Karena tidak sengaja, karena lupa, tidak wajib dia bayar fidyah. Umrohnya tetap sah. Tapi dipadahkan di buku fikih umroh menurut madzhab Syafi'i, kadang-kadang Buya mengutip di kitab juga, kalau dia tetap hendak bayar fidyah dari bayar dam dari 35 real itu lebih baik.
Secara hukum dia tidak wajib. Tapi kalau hendak ihtiyat itu lebih baik. Ya, ini kita bayar 35 real. Umroh kedua padahi lagi. Umroh kedua itu ke Taif, lalu singgah di Qarnul Manazil. Sekalinya ada jamaah me-WA sampai hotel. Ustaz, ulun kada ingat baju dalam kada terpacul. Jadi macam-macam, itulah macam-macam kejadian orang umroh. Nah, ya 35 real lagi. Kada ingat bi ghairi qasdin tadi. Tidak wajib bayar, tapi kalau inya bayar itu lebih baik. Nah, itulah. Ini jadi pelajaran supaya pian tahu juga hukum lalakian khususnya pakai celana dalam, pakai baju dalam, pakai handuk. Tadi itu termasuk pelanggar pantangan ihram. Nah, hukumannya damnya tadi memberi makan 6 orang miskin. Terakhir al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Hukmul sibahati fi nahari Ramadan. Hukum berkunjung berenang di siang hari bulan Ramadan. Al-aslu anna sibahata fi nahari Ramadan laysat minal mufattirat. Hukum asalnya berenang pada siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Jadi orang bahari ihtiyatan jolah, hati-hati jangan berenang. Kenapa? Kalau bekantut di banyu batal puasa. Padahal bekantut di banyu itu tergantung. Yang maksud batal puasa itu bekantut di banyu, di sungai mandi misalkan. Kalau banyu itu masuk ke lubang dubur, batal puasanya. Karena lubang dubur itu termasuk saluran pencernaan, termasuk lubang yang kalau masuk lewat sana batal puasanya. Misalkan ada orang ambien, dimasukkan obat lewat situ. Ini ada ambien tuh yang obatnya lewat situ, dimasukkan lewat situ, batal puasa. Nah, tapi ada orang bekantut saking saktinya ya, angin tuh keluar, banyu kan masuk. Nah, ada tekniknya. Nah, bukan cobain ya, mencobain. Nah, itu kata batal, jadi artinya dirinci. Lakinnaha makruhatun. Nah, hanya saja berenang di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Kal mubalaghati fil madmadati wal istinsyak, seperti orang yang berlebihan ketika berkumur dan istinsyak. Khasyata sabqi ma'il bahri ila jauf, karena khawatir masuknya air bahar, air laut, air sungai, angin, air danau atau air kolam renang ke dalam jauf, ke dalam lubang tadi. Baik lubang telinga kah, lubang mulut kah, atau lubang dubur. Kalau lubang mata itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau diminta kayak Pak sakit mata, iritasi tetes mata, tidak batal puasa. Karena dia tidak terhubung ke saluran pencernaan. Kalau pian lihat tengkorak manusia, itu kan matanya kada terhubung. Kalau lubang tengkorak matanya itu, maka dia tidak membatalkan puasa. Waman sabaha fi nahari Ramadan, siapa yang berenang di siang hari Ramadan, fasabaqal ma'u ila jawfihi, kemudian masuk air ke dalam lubang, ya, fa innal hukma fihi mukharrajun ala mas'alati sabqi ma'il madmadati wal istinsaqi as-sabiqi dzikruha. Maka status hukumnya itu mukharrajun, dikeluarkan dari masalah masuknya air disebabkan madmadah dan istinsak, sebagaimana telah terdahulu pembahasannya. Wa bayanuha fi nuqtataini at-taliyataini. Penjelasannya adalah pada 2 poin berikut ini. Idza kanat sibahatuhu li'udhrin, jika berenangnya itu karena uzur, au hajatin masyru'atin tad'u ilaihi, atau hajat, keperluan yang disyariatkan yang mendorong untuk melakukannya. Apa contoh uzur? Ka inqadhi ghariqin, seperti menolong orang yang tenggelam. Itu uzur. Jangan orang tenggelam tuh di video, guys, sedang terjadi seseorang tenggelam, lokasi di Sungai Alalak menuju ke Brangas Barat, tolong segera viralkan.
Itu bukan cara yang tepat. Jangan tunggu diviralkan. Kalau ada orang tenggelam, cara paling tepat apa? Kalau antum bisa berenang, segera bercampur. Tapi kalau antum tidak bisa berenang, jangan bercampur. Bertambah nang wajib ditolong. Bingung Ustaz Bahraini, mana yang dahulu ditolong? Berdua megap-megap dalam banyu. Ya kalau antum orang tidak bisa berenang, cari sekitar situ orang yang bisa berenang. Nah, gitu. Lah. Kayaknya banyak sudah orang mau kumpul, tapi melihat akan aja. Tiba-tiba ada seorang kakek jebur, cabur sidin. Habis itu tolong sidin naik ke atas. Sampai ke atas sarik sidin. Kenapa sarik kayak? Maka orang anu himong dah, alat kayak ini hebat berenang bisa membantu. Siapa tadi menonjol aku aja sidin? Makanya masuk karena ditunjol. Padahal kadang hendak petajun kada sidin. Siapa tadi orang yang menonjol aku aja sidin? Aku mamai hari ini juga. Bisa. Soalnya kejadian ya, ini kan sedang banjir di beberapa tempat. Ada orang itu keseret air di sisi pinggir jembatan, lalu di video, guys, ada orang terseret air ini. Nah, sampai akhirnya orang itu betul-betul terseret masuk ke bawah jembatan. Enggak. Nah, di sana itu lebih deras lagi. Kalau antum lihat air banjir itu kan, begitu dia masuk itu kan masih agak aneh tuh. Tapi begitu keluar kan airnya itu model bergelombang banget, ya kan? Keadaannya lebih mengerikan. Itu cuma di video kan, viral tuh videonya. Jadi kalau orang tenggelam itu jangan divideokan, tapi ditolong. Ya, au kasbi rizkin. Nah, itu hajat. Atau ada orang yang memang cari rezekinya di dalam air. Misalkan apa? Ini cari iwak di banyu. Ada kalau iwak tuh yang ditangkap bukan dengan mengunjun, tapi model beluncat pakai ada alat, cep, ada alat. Nah, atau karena hajat lain, wanahwihi yang lain. Contoh apa? Orang yang kena penyakit saraf kejepit, ternyata di antara cara efektif penyembuhannya itu dengan berenang. Karena orang yang berenang itu seluruh ototnya, seluruh sendinya itu bergerak. Jadi kalau saraf kejepit itu terapinya dengan terapi berenang. Ini sakit-sakit pinggang, itu terapinya berenang. Mon di sungai sini sudah ada lagi buayanya, bisa aja kena banin berenang lagi. Untung puasaan, jangan pas puasaan. Makruh. Kayaknya jar buaya, jangan bertajun justru. Nah, kenapa? Sesama buaya jangan saling mengganggu aja. Situ buaya darat, kalau di darat aja, biar aku nang di banyu aja. Fasiyamuhu sahihun. Jadi kalau dia berenang karena ada hajat, karena ada uzur, maka puasanya tetap sah. Wala yajibu alaihil qada'u, dan tidak ada kewajiban atasnya qada'. Walau sabaqal ma'u ila jawfihi, meskipun masuk air ke dalam jaufnya, dalam rongga-rongga tubuhnya. Lintifai wasfil karahati anis sabahah, karena intifa, ya, hilangnya sifat makruhnya dari berenang fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini. Jadi dia tidak makruh karena ada hajat, tugas, pekerjaan, menolong orang tadi. Walau qada' fala tasriba alaihi, tapi kalau dia mengqada'nya maka tidak tercela, bagus saja. Wa yakunu qadis tabra'a faqadis tabra'a li dinihi, berarti sungguh dia telah terbebas, ya, terjaga dari agamanya. Jadi dari tuntutan agamanya. Yang kedua, hal yang kedua, idza kanat sibahatuhu li mujarradit tabarrudi, jika berenangnya itu karena semata tabarrud, ya, ingin menyegarkan badan. Barit itu kan hanya dingin, pengen berseger-seger saja. Biasanya kita kada berenang pang, apa dia katanya balimboy. Nah, panas hari lalu belimboy, itulah belimboy, mengguyur air ke kepala. Nah, itu ngarannya balimboy, supaya sigar aja. Au nuzhah, atau karena hendak, ya, bersenang-senang saja, berdharma wisata. Fasabaqal ma'u ila jawfi, padahal dia puasa, lalu air masuk ke rongga tubuhnya. Kana hukmuhu ka hukmi man sabaqal ma'u ila jawfihi bisababil mubalaghati fil madmadati wal istinsyaq.
Maka hukumnya seperti hukum orang yang kemasukan air ke dalam rongga tubuhnya disebabkan dia mubalaghah dalam berkumur dan istinsak. Apa hukumnya? Sah apa batal puasanya? Batal. Illa yakhlu fi'luhu min karahatin. Karena perbuatannya itu tidak kosong dari melakukan kemakruhan. Li'annahu muqassirun fi tarkil ihtiyat, karena ia pada saat itu telah muqassir, yang membatasi atau kurang dalam hal bersikap hati-hati mihi untuk puasanya. Fayajibu alaihi imsaku baqiyati naharihi, wajib dia untuk menjaga di sisa siang hari Ramadan li hurmatil yaum, tadi batal puasanya lah. Lalu dia tetap tidak boleh makan minum pada sisa harinya karena kehormatan bulan Ramadan ma'a wujubil qada'i, disertai dengan wajibnya dia mengqadha puasanya. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza akhiruhu. Jadi kita tutup dululah dengan doa lah nanti setelah ini untuk para muhsinin dan muhsinat yang menitipkan infaknya ke pondok kita. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.